baru gitu kan, bahwa ternyata Islam hadir ke Indonesia ini dimulai dari abad ke-7, dimulai dari tahun pertama Hijriah, yang otomatis tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah itu Rasulullah masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahiyatul Islam, tahiyatul mubarak, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat rahmat Allah kita senantiasa selalu dilimpahkan rahmat olehnya, dan senantiasa kita selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangan Rasulullah kita bisa menikmati indahnya iman, menikmati indahnya Islam, menikmati indahnya perjuangan di jalan dakwah ini. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk mencoba men-sharingkan terkait dengan bagaimana Islam masuk ke Indonesia gitu kan. Mungkin ini berkait dengan sejarah gitu kan ya. Dan sejarah adalah sebuah ilmu yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah gitu kan ya. Dengan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagian besar isinya itu berkaitan dengan cerita-cerita Rasulullah, berkaitan dengan cerita-cerita para orang-orang yang baik, berkaitan dengan cerita orang-orang yang berdakwah di jalan Allah gitu kan. Maka oleh karenanya ilmu sejarah ini sangat penting, wajib untuk kita pelajari bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan sejarah bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin kita tahu ya, dalam perjalanan kita itu kan ya, ketika masih SD mungkin ya, atau mungkin SMP gitu kan ya, di bab pelajaran sejarah kita mengetahui bahwa ternyata Islam itu masuk ke Indonesia dengan lewat perdagangan gitu kan ya, yang kita tahu dengan namanya teori Gujarat. Kenapa Gujarat? Karena mereka berdagang dari Jazirah Arab ke Indonesia itu melalui Gujarat, India bagian barat utara ya kalau nggak salah gitu kan ya, sampai masuk ke Indonesia. Itu teori Gujarat yang disampaikan oleh Profesor Christian Snook Gurgunze gitu kan ya. Tapi ternyata teori ini tuh sangat mudah sekali dibantah gitu kan ya. Karena kenapa gitu kan ya? Profesor Snook Gurgunze itu menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui kerajaan Samudra Pasai gitu kan. Nah ini secara logik sangat mudah sekali dibantah. Kenapa? Karena tidak mungkin ketika Islam masuk ke Indonesia itu langsung mendirikan sebuah kerajaan. Itu sangat tidak mungkin gitu kan. Pasti akan ada tahap-tahapannya ketika sebuah peradaban atau sebuah komunitas atau sebuah organisasi gitu kan ya, untuk melakukan sebuah peradaban yang hingga membuat sebuah kerajaan, itu pasti tidak langsung membuat sebuah kerajaan. Pasti ada perjalanannya gitu kan. Ada perjalanannya dari satu waktu ke waktu yang lain. Oleh karena itu tidak mungkin ketika Islam masuk langsung buat sebuah kerajaan. Maka teori Gujarat ini sangat mudah sekali dipatahkan gitu kan. Dan teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13, pada tahun 1300-an. Namun ternyata setelah kita pelajari lagi gitu kan ya, sekarang media itu begitu luar biasa ya. Mudah sekali kita mengakses media, mengakses informasi selain dari bangku sekolah gitu kan ya. Yang di sekolah kita diajarkan gitu kan, kita dikasih tahu gitu kan, bahkan mungkin kita didoktrin gitu kan ketika sekolah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu lewat perdagangan gitu kan ya. Ternyata itu
teori yang mudah sekali untuk dibantahkan. Kenapa? Karena ternyata seorang tokoh ulama nasional yaitu Buya Hamka pada tahun 1662 beliau mengajarkan atau memberitahu kepada kita teori Arabiah. Teori Arabiah ini menjelaskan lagi bahwa ternyata Islam masuk ke Indonesia itu jauh sebelum abad ke-13. Bahkan diketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada awal-awal abad ke-7. Dan itu berarti pada tahun ke-2 Hijriah ya, tahun awal-awal kenabian, awal-awal Hijriah gitu kan ya, bukan kenabian, tapi awal-awal Hijriah. Jadi kita ketahui bahwa teori Arabiah yang dicetuskan oleh Buya Hamka menjelaskan di sana, Islam masuk ke Indonesia itu jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai ada atau berdiri di abad ke-13 gitu kan. Jauh sebelum itu di abad ke-7 di tahun 700-an yang ketika itu merupakan rezimnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya gitu kan ya. Kita ketahui gitu kan bahwa ternyata pada tengah-tengah kelompok atau pada tengah-tengah kekuasaan kerajaan Sriwijaya di sana sudah ada komunitas-komunitas yang merupakan komunitas Islam gitu kan ya. Bahkan kalau Buya Hamka sendiri menjelaskan bahwa itu adalah TASI gitu kan ya. TASI itu adalah kelompok-kelompok Islam yang berdagang di sana sehingga membentuk sebuah kelompok-kelompok, sebuah perkampungan-perkampungan. Itu dibantah lagi ternyata oleh Kiai Haji Ahmad Baso gitu kan. Kiai Haji Ahmad Baso dari Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa TASI itu adalah sebuah kelompok, sebuah perkampungan yang di sana ada peradaban Islam. Di sana ada imamnya, di sana ada sistem politiknya, di sana ada sistem perdagangannya, di sana ada sistem pasarnya, di sana ada sistem ekonominya. Jadi itu sebuah komunitas yang lengkap dan pada waktu itu merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya. Dan kita ketahui juga ini menjadi fakta sejarah juga bagi kita gitu kan ya, bahwa ternyata kerajaan Sriwijaya itu sudah mempunyai hubungan erat dengan Timur Tengah, dengan Arab gitu kan. Dan kita ketahui juga, mungkin juga ini fakta yang mungkin baru teman-teman ketahui juga gitu kan ya, di Museum Oxford sana di Inggris, di Eropa ditemukan bukti sejarah itu bahwa ternyata Baginda Raja Sriwijaya yang pada waktu itu dirajai oleh Baginda Raja Sri Indrawarman, beliau menulis surat ke Muawiyah yang pertama dan yang kedua kepada Umar bin Abdul Aziz. Isi suratnya apa? Nah, yang pertama Baginda Raja Sri Indrawarman menulis surat ke Muawiyah itu ternyata isi suratnya itu sudah rusak, sudah tidak bisa terbaca lagi. Cuman ini fakta yang kedua gitu kan, ketika Baginda Raja Sriwijaya ini menulis surat ke Umar bin Abdul Aziz, ternyata fakta sejarahnya masih bisa dibaca gitu kan ya. Masih terjelas bacaannya. Apa bacaannya? Apa isi suratnya? Di sana dituliskan kepada Raja Arab yang merupakan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Di sini kami dari Raja Nusantara, Raja Kepulauan Hindia, yang di dalamnya ada 1000 pulau, yang di dalam pulaunya ada 1000 gunung, yang di dalam gunungnya ada 1000 sungai, dan dalam sungainya dan dalam kerajaannya terdapat sebuah kawanan peperangan, yang di dalam peperangannya itu ada sebuah kandang-kandang 1000 gajah gitu kan ya. Kami dari kerajaan Hindia pada waktu itu meminta kepada Raja Arab untuk memulai persahabatan, dan kami hadiahkan dari kami cengkeh, lada, kapur barus gitu kan ya. Sebuah tanda hadiah, sebuah tanda persahabatan kepada Raja Arab, dan memohon kepada Raja Arab untuk mengutus seorang dari kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kami. Jadi di sana sudah jelas ya, ketika seorang raja meminta kepada kerajaan yang lain gitu kan ya untuk mengajarkan kepercayaannya kepada sebuah raja, itu bisa dipastikan secara logik gitu kan ya, berarti di sana
sebelum seorang raja menulis surat kepada raja kerajaan yang lain gitu kan ya, otomatis si raja itu sudah terlebih dahulu mengetahui atau ya mengetahui bahwa di sana ada kepercayaan itu, kepercayaan Islam. Ada Islam di sana yang menjadi daya tarik bagi seorang raja untuk memasukinya, untuk mempelajarinya gitu kan ya. Sehingga di sana dipastikan bahwa Islam, komunitas Islam di sana itu begitu mempunyai daya tarik yang luar biasa kepada seorang raja Sri Indrawarman, sehingga dia langsung menulis surat kepada khalifahnya, kepada rajanya itu. Ini dipastikan bahwa seorang raja itu tertarik kepada Islam, dan ini bukti sejarahnya otentik. Dan di sini bukti sejarahnya ada di Museum Oxford. Itu bukti pertama. Dan bukti kedua, ketika Raja Sriwijaya ini memerintah gitu kan ya, dan ketika itu Sriwijaya ini kalau kita gambarkan gitu kan ya, ini merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar di Nusantara. Bahkan kalau teman-teman baca lagi sejarah Sriwijaya gitu kan ya, Sriwijaya ini bahkan sampai meliputi Asia Tenggara. Itu merupakan wilayah kekuasaannya. Kalau wilayah Asia Tenggara itu merupakan wilayah kekuasaannya Sriwijaya, otomatis berbatasan langsung kan dengan Cina ya, dengan Tiongkok. Dan kita tahu Tiongkok itu merupakan sebuah kerajaan yang arsip kerajaannya sangat detail.